Setelah kelahiran dan penamaan cucunya, Abdul Muthalib begitu memperhatikan cucunya yang sudah yatim. Ia merasa iba terhadap cucunya yang sangat ia sayangi. Ditambah lagi, ibunya, Aminah tidak cukup ASI untuk diberikan kepada anaknya, sehingga Muhammad kecil disusui oleh Suwaibatul Islamiyah, budak dari pamannya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Akan tetapi karena kedengkian istri Abu Lahab itu terhadap Aminah dan anaknya, sehingga ia tidak mengizinkan Suwaibatul Islamiyah untuk menyusui Muhammad kecil. Ummu Jamil sangat membenci Abdullah dan Aminah. Ummu Jamil sangat takut ketika semua warisan Abdul Muthalib jatuh pada bayi tersebut. Betapa tidak, Ummu Jamil dan Abu Lahab belum mendapatkan keturunan yang membuat mereka iri terhadap Abdullah dan Aminah. Dari sejak kecil, Allah mendidik nabinya dan mengujinya dengan keyatiman saat beliau masih janin, serta mengujinya dengan kelaparan. Itulah cara Allah melatih kekasihnya. Bertambahlah kesedihan Aminah melihat anaknya yang masih bayi sudah mengalami ujian yang berat, di mana Muhammad kecil sudah menjadi yatim dan sekarang dia diuji dengan kelaparan karena tidak ada ASI yang didapatkan. Mendengar berita budak Abu Lahab dan istrinya tidak diizinkan menyusui Muhammad kecil, Abdul Muthalib beranjak ke rumah Abu Lahab. Ia menasihati Abu Lahab terhadap apa yang dia lakukan, karena bagaimanapun bayi itu adalah keponakannya sendiri. Namun karena pengaruh istrinya yang begitu dengki, Abu Lahab tetap kekeh tidak akan mengizinkan Suwaibatul Islamiyah budaknya untuk menyusui keponakannya sendiri. Betapa marahnya Abdul Muthalib terhadap anaknya tersebut. Ia tidak menyangka anaknya sekejam itu pada keponakannya sendiri. Abu Lahab lebih mementingkan keegoisan istrinya daripada membantu keluarganya, padahal ia mampu untuk menolongnya. Abdul Muthalib mengungkit-ungkit terkait ketidaksukaannya kepada istri Abu Lahab karena perangainya. Aminah seringkali memeluk Muhammad. Bagaimana tidak, rasa kasih melihat bahwa banyak dari wanita-wanita yang menyusui tidak berkenan untuk mengasuh bayinya karena yatim. Sudah menjadi tradisi yang berkembang di Mekah, di mana keluarga-keluarga yang mulia akan mencari ibu lain untuk mengasuh dan menyusui bayinya dan mengirim anaknya ke kawasan dusun agar anak tersebut menyerap dan menghirup udara segar serta memperoleh mainan yang memadai. Dan biasanya wanita-wanita yang menyusui anak-anak lebih tertarik menyusui dan mengasuh anak-anak dari orang-orang kaya, karena upah yang mereka dapatkan semakin besar. Di tempat lain, seorang wanita dan keluarganya sedang menuju kota Mekah. Saat itu musim tandus. Wanita bernama Halimah binti Duaib atau Halimatu Sadiyah dengan suaminya yang bernama Haris dan bayinya hendak ke Mekah untuk menjual ASI. Akan tetapi di perjalanan mereka kekurangan bekal dan dilanda kelaparan dan kehausan di tengah-tengah gurun. Di gurun yang tandus, mereka mencari tempat istirahat karena sudah lelah. Halimah dan keluarganya sangat kehausan, tidak ada setetes air pun di dekatnya, sehingga lewatlah seorang musafir Yahudi melewati tempat mereka. Suami Halimah pun mengejar mereka untuk meminta bekal air mereka. Awalnya orang Yahudi itu menolaknya dan menyarankan untuk mengambilnya di sumur, akan tetapi keberadaan sumur yang jauh yang tidak mungkin bisa ke sana karena akan menyebabkan kematian karena saking panasnya tempat itu. Haris terus meyakinkan orang Yahudi itu dengan mengatakan bahwa ia meminta air itu untuk bayi dan ibunya, sehingga orang Yahudi itu mulai iba dan mau menolongnya. Orang Yahudi bertanya terkait perjalanan yang mereka tuju. Ketika mengetahui mereka hendak pergi ke Mekah karena orang Yahudi itu baru saja meninggalkan Mekah, ia memberitahu bahwa di sana musim bayi sudah selesai. Perjalanan mereka akan sia-sia karena tidak ada keluarga yang akan membeli ASI lagi. Setelah memberi mereka sekantong minuman, orang Yahudi itu pun meninggalkan mereka. Sampai di kota, Halimah berkeliling di pasar. Ia mencari-cari orang-orang yang mau membeli ASI-nya. Banyak orang yang sudah ditemui Halimah, namun tidak ada satupun yang menginginkannya. Halimah tampak putus asa, begitu juga suaminya. Mereka tidak tahu
apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Uang yang tersisa tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Haris berinisiatif menjual unta mereka satu-satunya sekaligus harta satu-satunya yang mereka punya. Haris pun menjual untanya di pasar. Ketika hendak dipotong, unta mereka berlari kabur. Unta tersebut berlarian di pasar. Ketika Halimah melihat untanya kabur, Halimah segera mengejarnya. Unta itu terus berlari hingga berhenti di sebuah rumah. Unta tersebut tiba-tiba diam di sana. Halimah yang mengejarnya pun ikut berhenti. Ia masuk ke rumah asing itu hendak membawa unta pergi sebelum pemilik rumah mengetahuinya. Belum sampai Halimah membawa untanya, pemilik rumah mengetahui keberadaannya. Pemilik rumah itu ialah Aminah. Bukannya marah atau mengusir Halimah, Aminah justru menawarkan untuk istirahat dan menjamu Halimah di rumahnya. Awalnya Halimah canggung untuk memasuki ke rumah asing itu, akan tetapi Aminah begitu memuliakan tamunya dan menjamunya sangat baik. Aminah melihat bayi yang Halimah bawa dan meminta Halimah mengistirahatkannya. Ketika Halimah hendak menidurkan bayinya, Halimah melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Halimah melihat bayi lain, entah mengapa Halimah terpukau melihat bayi tersebut dari kejauhan, sehingga ia mendekatinya dan langsung jatuh hati pada bayi tersebut. Sebagai seorang ibu juga, Halimah tahu bahwa bayi itu sedang kelaparan. Halimah memberitahu Aminah, akan tetapi Aminah mengatakan bahwa ia tak punya ASI, sehingga tak dapat menyusui bayinya. Aminah pun meminta Halimah untuk menyusui bayinya jika diizinkan. Dengan rasa kasihan sebagai seorang ibu, juga Halimah pun memberikan ASInya pada bayi Aminah. Aminah mengucapkan rasa terima kasih kepada Halimah karena memberikan bayinya ASI, karena sebelumnya Muhammad kecil sudah sangat lapar. Halimah memberikan ASI sebelah kirinya pada Muhammad kecil, akan tetapi bayi itu tidak mau meminumnya, seolah-olah ia tahu bahwa itu bagian untuk saudaranya yang lain, sehingga Halimah mencoba memberikan ASI sebelah kanannya. Muhammad kecil menerimanya, karena sebelumnya ASI yang sebelah kanan Halimah belum pernah tersalurkan, tapi ketika diberikan kepada Muhammad kecil ASInya bisa keluar. Sebelumnya juga Halimah memiliki ASI yang sedikit, tetapi ketika bayi itu meminumnya ASI Halimah menjadi deras. Tanpa sadar Halimah pun meneteskan air matanya. Mengetahui hal tersebut, Abdul Muthalib pun berencana untuk Muhammad kecil diasuh oleh Halimah. Apalagi masyarakat Arab memiliki tradisi membawa bayinya ke perdesaan agar bayi-bayi mereka mendapatkan udara segar dan mainan yang memadai di sana. Sehingga masyarakat akan mencari pengasuh untuk bayinya dari orang-orang perdesaan. Aminah tanpa sedih jika nanti akan ditinggal anaknya, apalagi baru saja ia bersama anaknya, karena ia bisa mengobati rasa rindunya pada suaminya. Ketika bersama anaknya, Aminah merasa berat akan keputusan tersebut. Abdul Muthalib tetap meyakinkan Aminah, karena satu-satunya cara yang terbaik adalah dengan membawa Muhammad kecil ke pedesaan, karena di desa anak akan mendapat hidup yang lebih baik. Aminah menerimanya dengan berat hati. Ia harus rela ditinggal anak satu-satunya demi kebaikan anaknya sendiri. Akhirnya berangkatlah Halimah dan keluarganya membawa Muhammad kecil kembali ke desa mereka. Halimah pun dari awal sudah jatuh cinta pada bayi itu. Ia merasakan keberkahan ketika bayi itu bersamanya, karena banyak keajaiban yang didapatkan semenjak bersama bayi tersebut. Sampai di desanya Halimah sudah disambut anak-anaknya.
Tampak wajah Halimah begitu bahagia, keberkahan juga langsung turun di tempat itu. Hujan tiba-tiba turun seolah-olah menyambut kedatangan bayi itu yang kelak akan menjadi orang yang paling mulia di dunia.